Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dino, pimpin doa ya. Alhamdulillah sudah berdoa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian. Ibu ingin mengecek apakah pagi ini kalian masih bersemangat atau tidak. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab ya, yes, yes, yes. Bisa? Oke, kita coba ya. Semangat pagi, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, semangat pagi, yes, yes, yes. Oke, baik, kalian masih semangat ya di pagi hari ini. Oke, Ibu akan absen dulu ya untuk ngecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Dino, Ferdi, Alvin, Kaira, Sasi, ada Sasi? Ada. Bambang? Oke, masuk semua ya pada pagi hari ini, alhamdulillah. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Dino, kemarin kita belajar tentang apa, Nah? Iya, betul, kalimat-kalimat pemberitahuan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kembali apa itu kalimat pemberitahuan, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca terlebih dahulu ya. Coba dibuka bukunya halaman 49. Dibuka ya. Sudah? Oke, kalau sudah kalian baca ya. Ibu akan beri waktu kurang lebih 10 menit. Setelah kalian membaca, nanti Ibu akan tunjuk satu-satu untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Oke, kalian sudah bisa mulai membacanya. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan tunjuk ya. Coba Bambang. Bambang tahu apa itu pengertian dari kalimat pemberitahuan? Oke, dicoba. Iya, betul. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisikan informasi yang ditujukan kepada banyak orang ataupun seseorang. Terus selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Sasi. Sasi, kalimat pemberitahuan itu dapat berupa apa saja? Iya, betul, dapat berupa teks dan juga berupa gambar. Oke, Ibu perjelas kembali ya. Jadi, kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat yang berisikan informasi yang ditujukan untuk seseorang ataupun orang banyak. Dan kalimat pemberitahuan itu dapat berupa gambar dan juga berupa teks. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh Ferdi, coba. Tadi kan kalimat pemberitahuan itu dapat berupa teks dan juga dapat berupa gambar. Coba Ibu ingin Ferdi memberikan contoh kalimat pemberitahuan berupa teks. Coba. Ferdi pernah menemukan kalimat pemberitahuan berupa teks di mana? Di sekolah. Contohnya seperti apa, Ferdi? Harap tenang, sedang ada ujian. Iya, benar. Jadi contoh yang diberikan Ferdi merupakan salah satu contoh kalimat pemberitahuan yang berupa teks. Harap tenang, sedang ada ujian. Lah, tujuan dari kalimat harap tenang, sedang ada ujian tersebut adalah agar orang ataupun guru yang sedang melintasi daerah sekolah tersebut untuk tidak membuat keributan atau kegaduhan karena sekolah tersebut sedang mengadakan ujian. Betul. Coba Sasi pernah tidak menjumpai kalimat pemberitahuan yang berupa gambar? Pernah? Di mana? Iya, di sekolah. Tentang apa, Sasi, gambarnya? Dilarang membuang sampah ya, seperti yang Ibu jelaskan kemarin. Ibu pernah memberikan contoh ini ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat pemberitahuan yang berupa gambar biasanya ada garis miring merahnya. Itu artinya kalian dilarang. Contoh gambar yang Ibu berikan ini adalah dilarang membuang sampah, ada tanda garis miring merahnya. Artinya kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Betul.
Kalian bisa menjumpai kalimat atau gambar pemberitahuan seperti ini di mana? Di sekolah, lalu di mana lagi? Di rumah sakit, terus di mall. Oh iya benar, kalian bisa menjumpai gambar pemberitahuan atau simbol pemberitahuan itu di sekolah, di rumah sakit, di mall, ataupun di sebuah kantor. Itu kalian pasti akan menjumpai gambar atau simbol pemberitahuan. Nah, kalian sudah jelas kan? Sudah paham semua tentang apa itu kalimat pemberitahuan? Sudah jelas? Nah, di sini punya itu lagi apa? Kalimat pemberitahuan berupa teks yang biasanya kalian jumpai ketika kalian sedang berkunjung ke kebun binatang. Biasanya ada seperti ini: dilarang memberi makan pada satwa, mengganggu satwa, membunyikan suara, melempar benda apapun kepada satwa, dan melempar benda apapun ke dalam kandang. Jadi kalimat pemberitahuan berupa teks ini adalah ditujukan kepada semua orang banyak yang sedang berkunjung ke kebun binatang tersebut. Dihimbau untuk tidak melakukan apapun yang dilarang dalam tulisan ini. Nah, sudah jelas kan? Oke, kalau sudah jelas, hari ini ibu pembelajarannya akan sedikit berbeda ya. Jadi ibu akan membentuk kelompok. Ibu akan bentuk 3 kelompok. Kelompok pertama ada Dino. Dino sebagai ketua kelompok pertama ya. Anggotanya ada Kaira sampai ke belakang ya, sesuai dengan tempat duduknya. Itu adalah kelompok pertama. Kelompok kedua ada Ferdi. Ferdi sebagai ketua kelompok kedua ya. Anggotanya ada Sasi sampai ke belakang ya, lurus dengan tempat duduknya. Kelompok ketiga, ketuanya adalah Bambang. Anggotanya ada Alvin sampai ke belakang ya, sesuai dengan tempat duduknya. Nah, kan ibu sudah membentuk kelompok. Sekarang ibu akan panggil ketua kelompoknya, boleh maju ke depan. Oke, di sini ibu memiliki 3 kertas ya. 3 kertas ini sama-sama berisikan soal. Kalian harus bisa menjawab soal yang ada dalam kertas ini bersama kelompok kalian. Kalian harus didiskusikan terlebih dahulu ya, apa ya jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang ada pada kertas ini. Peraturan permainannya ibu akan jelaskan nanti ya. Oke, kalian ambil. Silahkan duduk ya. Nah, barusan ketua kelompok kalian sudah maju ke depan. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan peraturan permainannya. Permainannya masih sama seperti kemarin, yaitu menggunakan apa? Menggunakan tongkat atau stick ini ya. Jadi ketika ibu sudah memulai menyetelkan lagu, tongkat ini juga harus berjalan, betul. Dan jika lagu itu berhenti, tongkat ini pun juga harus berhenti ya. Umpamanya berhenti di kelompoknya Dino. Kelompok Dino harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham? Oke, kalau sudah paham, ibu kasih ya ke Bambang. Ibu akan mulai ya. Harap konsentrasi ya anak-anak. Jangan lupa kalian bernyanyi bersama ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oke, tongkatnya ada di siapa? Kelompoknya Bambang, kelompok 3. Ayo kelompoknya Bambang bisa maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Dapat apa? Menuliskan simbol. Oke, ini ya berarti ya. Oke, kelompok Bambang mendapatkan gambar seperti ini. Untuk menyelesaikan masalah, tuliskan arti simbol di bawah ini dengan benar. Oke, Bambang dan anggota kelompok yang lainnya coba jelaskan kepada teman-teman kalian arti dari setiap simbol ini ya. Iya betul, kelompok Bambang sudah bisa menjawab arti simbol di bawah ini. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan duduk ya. Ibu akan jelaskan kembali ya. Tadi kelompok 3 sudah bisa menjawab dengan benar.
simbol yang pertama di sini artinya apa? Dilarang parkir. Betul sekali. Dilarang parkir. Kalian bisa menjumpai ini di mana? Di rumah sakit, lalu di mall. Iya, betul. Di pinggir jalan biasanya ada ya, ada simbol dilarang parkir seperti ini. Selanjutnya gambar yang kedua atau simbol yang kedua apa? Dilarang apa? Dilarang merokok. Benar sekali. Ada gambar rokok dan ada garis miring merahnya, artinya dilarang merokok. Selanjutnya gambar ketiga apa ini? Dilarang berbicara keras. Ada orang berbicara. Jadi kalau kalian menemukan gambar seperti ini artinya kalian tidak boleh berbicara secara keras. Kalian harus ngomong secara pelan-pelan ya, takut mengganggu kegiatan orang yang ada di tempat itu. Dan gambar yang keempat apa? Dilarang mengambil gambar. Benar, atau dilarang memotret biasanya. Gambarnya adalah kamera ya. Oke. Kelompok 3 barusan sudah bisa menjawab. Selanjutnya Ibu akan setelkan lagu kembali ya. Harap konsentrasi ya anak-anak. Tongkatnya jangan lupa digilirkan ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Oke, kelompoknya siapa? Kelompoknya Ferdi, kelompok 2 ya. Oke, dipersilahkan untuk maju ke depan. Maju ke depan ya. Kelompoknya Ferdi dapat apa? Menuliskan 2 kalimat pemberitahuan yang ada pada gambar. Coba Ferdi jelaskan ya kepada teman-temannya. Sudah? Iya, boleh duduk. Jangan, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 barusan mendapatkan pertanyaan untuk menuliskan 2 kalimat pemberitahuan yang ada pada gambar. Kelompok 2 tadi sudah bisa menjawab dengan benar, yaitu yang pertama, tidak boleh menginjak rumput. Artinya kalian tidak boleh menginjak rumput yang ada pada kebun binatang ini. Betul sekali. Yang kedua adalah pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Iya, benar. Jadi pengunjung yang ada di sana tidak boleh sembarangan memberikan makanan kepada hewan. Kelompok 2 barusan sudah bisa menjawab dengan benar. Oke, artinya kalian sudah paham semua kan tentang kalimat pemberitahuan itu apa? Tentang kalimat pemberitahuan itu bisa berupa teks dan juga bisa berupa gambar. Benar. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian sudah paham? Coba Kaira bisa menyimpulkan tentang kita belajar apa hari ini? Oke, ayo coba. Iya, benar. Jadi kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat yang berisikan informasi yang bisa ditujukan untuk seseorang ataupun orang banyak. Kalimat pemberitahuan juga bisa berupa gambar dan juga bisa berupa teks. Betul. Kalian bisa menemukan gambar atau teks kalimat pemberitahuan itu di mana? Di rumah sakit, di sekolah, di mall, di pinggir jalan, ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian menemukan simbol seperti dilarang membuang sampah seperti ini, artinya kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Betul. Sudah paham? Sudah paham? Oke, semangat pagi. Yes, yes, yes. Alhamdulillah masih semangat ya sampai di akhir pelajaran kali ini. Oke, sebelum kita pulang, coba kalian bariskan terlebih dahulu alat tulis kalian, buku-buku kalian dimasukin ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah? Ketua kelas bisa pimpin doa untuk pulang ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk hari ini.